saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Peristiwa-peristiwa yang seharusnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat seperti peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, tewasnya 800 petugas KPPS dalam pemilu, dan peristiwa KM 50 tahun 2020 justru tidak dimasukkan dalam daftar. Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung, 1989. Empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh, 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999. 8, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999. 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11 peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan 12 peristiwa Jambu Kapok di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi
pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus sampaikan betapa besarnya ancaman bangsa ini. Kondisi yang sangat-sangat menakutkan dan terbukti bahwa Islam dikerdilkan. Menyimak pada saat masa lalu Masyumi, ketika Presiden mengatakan, saya sangat menyesal telah terjadi pelanggaran HAM berat dan saya akan memulihkan korban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak tahu, maka biasa menyatakan pelanggaran HAM berat. Tetapi yang menyatakan pelanggaran berat bukan seorang presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi seorang presiden sebagai kepala negara. Karena kejadiannya sudah lama berlalu. Ketika presiden mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka pengakuan kepala negara telah terjadi pelanggaran berat. Saya tidak mengatakan yang lain-lain, cukup saya berikan contoh tahun 6566. Berarti itu pelanggaran yang dilakukan oleh ABRI pada saat itu, karena sebagai alat negara. Mengapa tidak tahun 60 sampai 61, 62, 63, di mana banyak umat Islam yang dibantai oleh PKI, di mana PKI adalah sebagai non-state actor tetapi dekat dengan pemerintahan. Berarti kalau 6566 hanya membelai PKI saja, menyalahkan ABRI. Dampaknya, maka ABRI atau TNI sekarang adalah institusi yang amoral, yang bejat, karena telah melakukan pelanggaran HAM berat. Di dunia internasional tidak bisa lagi menjadi pasukan perdamaian. Karena salah satu persyaratan untuk menentukan pasukan perdamaian adalah menanyakan kepada negara yang bersengketa, saya akan menaruh pasukan perdamaian, apakah Anda setuju? Pasti nanti akan tidak setuju kalau TNI yang masuk atau Polri yang masuk, karena pernah punya cacat untuk melakukan pelanggaran HAM berat. Di Indonesia sendiri, negara ini, kita boros demografi. Generasi muda hampir tidak tahu tentang sejarah G30 SPKI karena telah dihapuskan. Maka ikut mengutuk TNI. Saudara-saudara, pertahanan negara ini bisa dipertahankan dan ditakuti oleh seluruh dunia bukan karena hanya TNI saja, tapi kemandunggalan TNI dan rakyat. Manakala ini dipecah, TNI hanya sebagai bangkai, karena kepandunggalan TNI dan rakyat seperti ikan dengan air atau nyawa dengan badan. Apa yang terjadi? Disitulah bangkit, karena memang dikasih pintu untuk bangkit, yaitu akan memulihkan kondisi. Yang rumahnya terbakar akan dibuatin rumah, yang tidak punya kerjaan diberi kerjaan, tetapi yang dulunya ketua DPT, DPC, ketua partai akan dipulihkan. Dia nutup dong. Maka yang dipulihkan ada Partai Komunis Indonesia. Dan ini adalah satu pelanggaran. Tidak bisa namanya seorang presiden sebagai kepala negara mengatakan ada pelanggaran HAM berat dan akan memulihkan, tetapi itu adalah non-judicial, boleh. Tetapi berdasarkan jurisprudensi 52 negara, itu harus ada pengakuan dari korban dan ada pengakuan dari yang melakukan. Pernyataan sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur terhadap keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 dan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 Surabaya 8 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini serta perkembangan situasi kebangsaan dan kenegaraan yang mengikutinya, khususnya
dengan diterbitkannya Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023, kami segenap ulama dan tokoh Jawa Timur menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa penerbitan Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 yang secara etis normatif dimaksudkan untuk menginventarisasi peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan merumuskan upaya penyelesaiannya secara non-yudisial, termasuk di dalamnya upaya pemulihan hak korban dan kompensasinya, pada dasarnya merupakan upaya yang baik dan patut untuk mendapatkan dukungan sepanjang dalam pelaksanaannya dilakukan secara objektif, faktual, dan proporsional. 2. Bahwa dalam realitanya pelaksanaan Kepres dan Inpres tersebut tidak mampu menginventarisir peristiwa pelanggaran HAM berat secara objektif, faktual, dan profesional. Hal ini tampak dari daftar 12 peristiwa yang diklaim oleh pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat. Dicantumkan satu peristiwa yang secara faktual bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965, 1966 yang notabene ini merupakan peristiwa pemberontakan PKI melalui gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S PKI. Pada sisi lain, peristiwa-peristiwa yang seharusnya termasuk kategori pelanggaran HAM berat seperti peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, tewasnya 800 petugas KPPS dalam pemilu, dan peristiwa KM 50 tahun 2020 justru tidak dimasukkan dalam daftar. 3. Bahwa dimasukkannya peristiwa 1965, 1966 sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat dalam Inpres nomor 2 tahun 2023 memiliki makna bahwa pemerintah pada waktu itu, dalam hal ini TNI ABRI, telah melakukan pelanggaran HAM berat dan korbannya adalah anggota PKI. Hal ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah, di mana justru PKI lah yang pada waktu itu secara biadab telah melakukan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan beberapa perwira TNI ABRI lainnya sebagai bagian dari strategi pemberontakan atau KUP yang dilakukannya. Bahwa kemudian TNI ABRI melakukan penumpasan terhadap anggota PKI yang telah memberontak atau KUP adalah merupakan kewajiban TNI ABRI sebagai aparat pertahanan dan keamanan demi menyelamatkan negara. 4. Bahwa dengan memasukkan peristiwa 1965, 1966 sebagai pelanggaran HAM berat dalam Inpres nomor 2 tahun 2023 berkonsekuensi negara akan meminta maaf kepada PKI dan memberi kompensasi ekonomi kepada anggota PKI. Tentu ini merupakan keputusan pemerintah yang salah, irasional, ahistoris, dan melanggar undang-undang, mengingat PKI merupakan partai terlarang sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Di samping itu, jika ini dilanjutkan, maka akan terjadi pemutarbalikan atas fakta sejarah yang bukan saja akan melukai TNI ABRI, melainkan juga para ulama, umat Islam, dan masyarakat luas, mengingat kekejaman dan kebiadaban PKI di masa lalu. 5. Bahwa oleh karena itu, kami menyatakan menolak keras atas pencantuman peristiwa 1965, 1966 dalam Inpres nomor 2 tahun 2023 dan menuntut kepada Presiden untuk mencabut Inpres tersebut
atau sekurang-kurangnya menghapus butir peristiwa 1965-1966 dari Inpres tersebut. Kami juga meminta kepada Presiden untuk seterusnya tidak lagi membuka kembali peristiwa 1965-1966, apalagi mengarah pada keinginan untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada PKI atau anggota PKI. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diindahkan dan ditindaklanjuti demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, 8 Juli 2023, kami yang menyatakan sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur ditandatangani oleh anggota yang hadir pada pertemuan di Gedung Astranawa, Surabaya pada 8 Juli 2023. Takbir! Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu